Ahli, saudara ahli, tadi saudara menerangkan perihal motif ya. Dari berbagai macam motif, tadi kan motif mengenai harkat dan martabat, motif persaingan percintaan, bisnis, terus apa lagi satu lagi tadi? Bisa karena dendam. Karena dendam. Nah, ahli kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Kalau dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Jadi kalau memang tidak ada dari artiannya kalau tidak ada alat bukti berarti tidak bisa menjadi motif. Begitu ya. Nah, dalam hal ini dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu. Tidak ditemukan. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada buktinya. Menurut ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang, tapi tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Artinya tidak ada bukti, tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ. Ya. Berarti tidak dapat dijadikan motif. Tidak begitu? Bisa. Tidak bisa. Terima kasih. Dilanjutkan. Izin sedikit ahli melanjutkan. Terkait dengan kemarahan tadi, apakah seorang yang marah itu sudah pasti gelap mata dan tidak bisa membuat rencana? Gelap mata dan tidak bisa membuat rencana diwujudkan dalam bentuk pembunuhan yang tidak direncanakan, langsung ya, seketika. Tapi apabila seseorang marah tetapi dia sempat menyusun rencana pengelabuan, penghilangan barang bukti, menurut ahli itu masuk ke dalam masuk ke dalam perencanaan, pembunuhan berencana. Kurang 30 menit lagi, silakan jaksa penuntut umum memanfaatkan waktunya. Ya sudah siap aja dulu Pak. Aduh. Adi Satya. Baik, ahli Adi Satya ya. Saya tanyakan dulu kepada ahli. Tadi ahli sampaikan ada memeriksa hard disk eksternal ya? Ada ya? Ada, itu Pak. Serial numbernya WX41A79HL102 warna hitam. Iya. Mohon waktu Pak, saya tampilkan Pak. Halo? Ya. Mohon waktu saya tampilkan Pak. Oh. Barang bukti berupa 1 unit hard disk merek Western Digital serial number WX41A79HL102 warna hitam. Warna hitam ya. Tertampil di layar. Dan ada 5 flash disk ya? Dan ada 5 flash disk. Warna merah hitam ya?
Ya. Baik, itu kapan saksi terima dari untuk diperiksa? Kami terima pada tanggal 12 Agustus 2020. 12 Agustus? Ya. Dilakukan pemeriksaan tanggal berapa? Surat perintah keluar pada 15 Agustus, kemudian berita acara keluar pada tanggal 16 Agustus. Terhadap 6 ya, 6 barang bukti ini ya? 6 barang bukti. Bagaimana cara saksi melakukan tahapan untuk melakukan pemeriksaannya? Gimana Pak? Cara pemeriksaannya bagaimana? Tahapannya? Ya, dapat saya jelaskan, kami menerapkan 2 SOP terkait dengan pemeriksaan barang bukti digital. SOP yang pertama yaitu SOP mengenai komputer forensik, dan SOP yang kedua yaitu terkait dengan mobile forensik. Terkait dengan SOP komputer forensik, kami terapkan SOP seperti yang di layar. Mulai dari awal kita melakukan identifikasi, foto, pengisian form, kemudian kita gunakan write blocker atau alat untuk mencegah penulisan terhadap barang bukti aslinya, kemudian kita lakukan imaging, duplikasi. Setelah selesai dilakukan imaging, kita lakukan analisa terkait hasil cloningnya. Kemudian dari hasil analisa kita keluarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 289 seperti tampil di depan. Baik, berarti ada tahapannya ya? Ya. Ada pemeriksaan fisik, diawali pemeriksaan fisik ya. Baik, terhadap 1 buah hard disk sama 5 flash disk ini termasuk sebagai sistem elektronik atau masuk dalam dokumen atau informasi elektronik? Dalam hal SOP kami menyebutnya barang bukti digital. Barang bukti digital. Barang ya? bukti digital. Baik, untuk 5 flash disk, itu hasil dari pemeriksaannya bagaimana? Dari barang bukti ada data atau tidak? Ya, dari pemeriksaan barang bukti pertama berupa hard disk merek WD ditemukan 1 buah video dengan... Yang flash disk dulu, saya tanya yang 5 buah flash disk. Dari kelima flash disk tidak ditemukan terkait dengan maksud pemeriksaan. Sama sekali tidak ditemukan data? Sama sekali tidak ditemukan. Bisa ahli jelaskan di situ sebelumnya ada data yang sudah dihapus? Kami tidak... jadi yang kami lakukan adalah melakukan pencarian terkait beberapa keyword yang sudah kami tentukan di awal. Cara kami menentukan keyword yaitu membaca terkait dengan dokumen resume yang diserahkan kepada kami. Dengan dasar itu kami menentukan beberapa keyword pencarian. Nah, dari beberapa keyword tersebut kami tidak menemukan data terkait keyword tersebut di dalam flash disk. Sehingga dari hasil analisa kami tidak menemukan data terkait dengan maksud pemeriksaan pada flash disk. Artinya 1 data pun sudah tidak ada lagi ya. Terhadap hard disk ya, hard eksternal tadi, itu hasil pemeriksaannya bagaimana? Ya, setelah kami melakukan cloning, kami lakukan analisa, ada ditemukan 1 buah file video dengan ekstensi MP4 yang tersimpan pada folder picture. Di dalam folder picture tersebut ada folder lagi dengan nama folder video project. Di situ ada folder dengan nama video project, kemudian ditemukan 1 file C005 dan seterusnya dengan tampilan seperti di layar. Dari keahlian ahli, apakah situ ada tanggal pembentukan atau dibuat dan juga ada tanggal perubahannya? Dari informasi metadata file tersebut, file itu disimpan ke dalam hard disk eksternal pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 12.02 AM. Itu tanggal di copy ya? Tanggal di copy ke dalam hard disk eksternal. Tanggal perubahannya? Di sini tidak ditemukan terkait dengan tanggal perubahan, namun di sini ada informasi terkait kapan file tersebut di export atau disimpan ke dalam hard disk eksternal atau media sebelumnya, yaitu pada tanggal 12 bulan 7 2022 pukul 10.41. Berarti ada media sebelumnya, ada sumber sebelumnya ya? Ada sumber sebelumnya. Seperti di copy gitu ya? Ya. Dari sumber sebelumnya? Jadi saya dapat jelaskan pada tanggal yang sama juga ditemukan
pengkopian sebanyak 2.831 item file yang dikopi dalam rentang waktu sekitar 7 menit dimulai pada tanggal 13 bulan 7 pukul 11.59 dan selesai pada tanggal 14 bulan 7 pukul 12.06. Ini dilakukan pengkopian pada sekitar jam 12 dini hari. Berarti tanggal 13 ya. Ini tadi ada media sebelumnya yang untuk dikopi ya. Ya. Itu durasi berapa lama yang proses file yang dikopi? Proses kopi berjalan sekitar 7 menit. 7 menit. Di antaranya ada 3 folder utama yang baik. Ada bisa ahli tampilkan? Ya, ini saya tampilkan di depan. Saya tampilkan di layar ada 3 file utama yang yaitu file pertama adalah folder dengan nama B4i key. Kemudian folder kedua adalah folder picture dan folder ketiga adalah folder dokumen. Kita ketahui bahwa folder ini merupakan folder standar atau folder default yang dibuat sistem operasi Windows. Jadi ada 3 file ini yang dikopi pada rentang waktu 7 menit tersebut. Terhadap file yang dikopi tadi itu sebagai sistem elektronik atau data elektronik atau informasi elektronik? Kami tidak memahami itu karena itu merupakan bahasa dari undang-undang. Kami tidak menyentuh terkait dengan undang-undang. Bisa ahli tampil? Yang ini? Yang Inavis, mau pindah ke Inavis. Atau mau mungkin saya selesaikan dulu karena ada 10 berita acara, ini baru 1. Ya, silakan jelaskan. Saya jelaskan ya. Kemudian dari pemeriksaan barang bukti dengan STP atas nama Vera, kami lakukan registrasi dengan nomor barang bukti 266. Dari pemeriksaan ditemukan yang pertama adalah beberapa kontak, diantaranya adalah kontak dengan nama Sian dengan nomor telepon 62822 sekian 821. Ada kontak yang atas nama terdakwa Ferdi Sambo nggak di situ? Yang Anda identifikasi? Ya, mohon waktu Pak. Antara percakapan Richard Eliezer Budi Halumiu dengan terdakwa Ferdi Sambo ada nggak yang saudara ahli identifikasi? Antara Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo? Iya. Ini berarti bukan di barang bukti milik Vera. Mohon waktu Pak. Iya. Aduh. Izin majelis bisa diperpanjang waktunya nggak? Soalnya ini berkaitan dengan data yang dari. Jadi mau kita berikan untuk saksi itu nanti lagi. Iya Bapak. Bapak. Memang saudara merasa cukup, nanti tinggal 1 saksi saja kan? Tinggal 2 Inavis yang belum, sementara forensik masih mau mencari itu. Jadi mau diperpanjang berapa lama lagi? 30 menit cukup Bapak Ketua Majelis. Berarti ini kita berikan pada penasihat hukum ya? Saudara sudah tidak itu. Masih bagaimana? bertanya sambil bertanya Bapak. Oke. Berapa lama yang dibutuhkan? Untuk Mas, berapa lama? Ini sedang saya cari Pak. Karena berita acaranya ada 10 Pak, kami mohon waktu. Kalau memang masih mohon waktu, boleh diganti yang lain dulu. Mas, Inavis dulu Mas. Ini kalau berurusan dengan sistem ini. Bisa nggak? Terkonek nggak?
Dari gambar yang ini apa yang ahli bisa jelaskan? Sudah, jelaskan langsung sama Pak Ketua Majelis biar tahu. Izin menjelaskan. Jadi setelah kita mendatangi TKP, kita memasuki TKP, kemudian ini lewat garasi ya? Ya, ini garasi. Nah, terus kita masuk. Ini kondisi dalam ruangan itu ya? Ini kondisi ruangan di mati semua. Duren 3. Aduh. Ya. Terus coba jelaskan apa titik-titik ini apa nih? Mati semua. Di sini kita temukan beberapa jejak. Di sini ada jejak rekoset dari peluru di lantai. Kemudian, nah di dinding ini ada 5 lubang peluru. Bekas tembakan. 5 lubang peluru, terus kemudian di sini ada 2 tembakan juga di plafon dan di atas TV ini. Di atas TV dan di atas yang di pojok di atas itu ya? Iya. Nah di sini ada 2. Ada 2. Itu yang saudara ahli temukan itu berapa tembakan semuanya? Manajernya 5 tambah 2, 7 itu? Atau ada tempat lain yang dikenakan tembakan? Izin kita mendasarkan dari olah TKP dulu ya Pak. Iya. Nah jadi dari olah TKP ini yang TKP awal yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Polres Jakarta Selatan identifikasinya ini kepanjangan tangan dari Pusinafis Barreskrim Polri. Terus? Kemudian memberikan data terkait dengan temuan-temuan atau yang ditemukan di TKP itu dibuat dalam bentuk sket TKP. Nah di sini ada poin nomor 1. Nah di sini adalah mayat Brigadir J. Kemudian nomor 2 itu di sini ada temuan 1 buah senjata HS dengan sisa peluru sebanyak 9 butir. Kemudian nomor 3 ini banyak selongsong peluru itu sebanyak 10 butir. Kemudian ada 4 buah proyektil dan 4 buah spirihan proyektil dan 11 bekas tembakan. Ahli, bisa nggak ahli jelaskan kembali ke gambar tadi? Tadi sudah dari awal ahli menjelaskan bahwa menerima informasi awal. Ahli kan datang tanggal 14 ya? 12, tanggal 12. Tentunya tadi juga ahli sudah menjelaskan bahwa lokasi sudah tidak natural lagi ya. Siap. Nah, terus mendapatkan informasi yang kami tanyakan, ini berdasarkan keahlian ahli, bagaimana caranya yang ditentukan ini untuk menentukan jarak identifikasi di TKP tadi itu? Supaya bisa dari mana ke mananya gitu. Iya. Yang di penembakan itu aja Mas.
Ini yang ahli lakukan? Ya, ini bersama-sama dengan tim Puslapor. Ini menggunakan laser dan benang? Betul, dengan metode laser dan benang. Metode laser dan benang, ya. Jadi menentukan jaraknya dengan cara seperti ini, ya. Betul. Yang penembaknya sendiri ini berada di mana? Nah, kita menentukan dari bercak atau bekas yang ada, contoh seperti ini. Jadi kita temukan ada rekoset di samping tangga, terus kemudian kita ukur kemiringannya menggunakan laser dan busur juga. Yang saya tanyakan, tempat lokasi orang yang berdiri menembak itu dipastikan bisa di mana? Oh, sebentar Pak. Dari hasil analisa ini kita mengecek dengan beberapa rekosetan juga. Ini rekoset ini karena dari lantai ini Pak, dari lantai kita cocokkan juga dengan menggunakan metode laser. Jadi dari sini kita tembakan, pantulkan ke arah lantai, kemudian melihat dengan berkas yang becak yang ada di dinding. Nah, kemudian ada yang tadi kita lihat di bawah, ini diperkirakan seperti ini arah tembakannya. Oh, jadi dari arah tembakan yang merah itu mantul-mantul ke sana gitu ya? Ya. Terus kemudian yang di dinding seperti ini. Nah, di dinding total ada 5. Ada 5 tembakan. Yang di belakangnya? Yang di sini ada 2 juga. Oh, ada 2. Ada tembakan lain? Enggak ada, cukup ini. Oh, cukup. Jadi dipastikan di titik merah ini posisi orang yang menembak itu, gitu? Ya. Kalau untuk posisi yang penembak si si korban bisa teridentifikasi enggak dengan keahliannya? Untuk posisi kita tidak bisa menentukan untuk posisi penembakan, tapi yang kita analisa ini adalah arah tembak. Oh, arah tembaknya yang dianalisa. Jadi arah tembaknya yang ke pintu tadi, ke tangga sama ke pojok sana ya. Ya. Ada 3 arah yang Anda bisa tentukan tadi ya. Ya. Oke. Jadi kalau dari penembaknya sendiri ahli tidak bisa menentukan ya? Ya. Oh, tidak bisa. Apakah ahli juga pada waktu itu melakukan pemeriksaan terhadap senjata? Tidak. Jadi untuk senjata dan proyektil berikut selongsong itu dilakukan oleh tim uji balistik lah. Uji balistik. Terkait dengan arah tembakan yang proyektil yang menempel masih ada nempel di dinding waktu itu, tidak ada? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Proyektilnya apa? Bekas. Bisa diketahui enggak sebagai ahli apa peluru dari kaliber berapa? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Cuma hanya mengetahui bahwa itu bekas tembakan gitu ya. Tapi bentuk tembakannya tadi seperti itu yang digambarkannya. Dari bawah ke atas, ya. Terus dari samping ke pintu depan gudang kamar mandi itu, terus dari bawah ke arah balik arah itu ya. Betul. Ya. 10 menit lagi, saudara jaksa penuntut umum. Khusus ini sudah di sebelahnya lagi. WA.